KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Pada tanggal 21 April tahun 2021, Indonesia dikejutkan dengan kabar hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali saat sedang menjalani latihan. Kemudian, pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2021, TNI telah menyatakan KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali telah tenggelam, subsung. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, KSAL, Laksamana Yudo Margono mengatakan tim mengalami kesulitan dalam pencarian hingga menghadapi risiko tinggi dalam proses evakuasi. Penyebabnya ialah kapal selam terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter. KRI Nanggala yang hilang diketahui membawa 53 awak kapal dengan cadangan oksigen yang hanya bisa bertahan selama 72 jam. Selain banyak netizen yang menyampaikan rasa dukanya di media sosial terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402, ada juga netizen yang mempertanyakan kenapa para awak kapal selam tidak keluar saja dari kapal selam itu untuk menyelamatkan dirinya. Terkait hal ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Hal pertama adalah kapal selam tidak memiliki pintu emergensi yang bisa dibuka dengan leluasa. Pintu kapal selam jauh lebih rumit dari yang dibayangkan karena dirancang agar tidak bisa dimasuki air laut. Untuk penggantinya, ada kompartemen penyelamat di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki air karena memiliki sistem isolasi walau bagian lain kapal selam telah bocor. Dilansir dari San Francisco Maritime National Park Association, dalam kompartemen tersebut awak kapal dapat menyelamatkan diri. Kesempatan mereka untuk tetap selamat juga tergantung pada kedalaman air tempat kapal selam tersebut berada. Mungkin ada juga mempertanyakan seperti ini, jika kapal berada di kedalaman lebih dari 700 meter, apa yang bakal terjadi jika kru nekat keluar dari kapal? Jika awak kapal membuka pintu kapal selam pada kedalaman tersebut, air akan memasuki kapal dengan sangat cepat dan membanjiri kapal dalam hitungan detik. Dalam kedalaman rendah, awak kapal mungkin masih bisa menahan tekanan air yang masuk dan mencoba berenang keluar. Namun, saat kedalaman 700 meter, kondisi air tidak seperti layaknya kolam renang. Dilansir dari Smith Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atmosfer, maka tekanan di kedalaman 700 meter adalah 70 atmosfer. Sementara, manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atmosfer. Jadi bisa dikatakan berenang dalam air laut di kedalaman 700 adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala. Saat air masuk ke kapal selam, kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah, paru-paru akan termampatkan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa lalu pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur. Sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman dangkal. Sebagai contoh nyata, ada penyelamatan kapal selam mini Priz As-28 Rusia yang tenggelam di Samudra Pasifik pada tanggal 7 Agustus tahun 2005 karena terjerat kabel. Pemerintah Rusia dibantu Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang melakukan pencarian dan mengevakuasi kapal selam. Setelah posisi kapal dan penyebabnya terjebak ditemukan, tim penyelamat mulai memotong kabel yang menjeratnya. Dilansir dari Maritime Journal, setelah kabel yang menjerat Priz As-28 dipotong,
tangki pemberatnya diledakkan sehingga kapal bisa kembali naik ke permukaan. Sehingga semua awak kru Pris As-28 bisa selamat setelah 3 hari lebih terjebak dalam kapal tersebut. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penyelamatan eksternal, bantuan tim penyelamat, adalah jalan keluar paling baik untuk menyelamatkan awak kapal KRI Nanggala 402 yang hilang. Balik lagi, waktu adalah musuh dalam penyelamatan kapal selam. Awak kapal harus segera diselamatkan sebelum persediaan oksigen habis dan sebelum mereka terjangkit penyakit akibat banyak menghirup karbon dioksida dalam kapal yang tenggelam. Jadi itu tadi alasan kenapa awak kapal selam tidak bisa keluar dari kapal selam yang tenggelam dan mereka harus menunggu bantuan datang. Dengan ditemukannya KRI Nanggala 402 yang berada di 838 meter di bawah laut, Panglima TNI memastikan seluruh awak kapal dinyatakan gugur. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono memastikan, pihaknya akan berusaha untuk melakukan evakuasi badan KRI Nanggala 402. Dari posisi KRI Nanggala 402 yang berada di kedalaman 838 meter, butuh alat canggih yang bisa mengangkat badan kapal. Maka dari itu, Yudo mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan tawaran bantuan dari International Submarine Escape and Rescue Office, ISMERLO. Dikutip dari IMSERLO.org, ISMERLO adalah organisasi yang bertujuan memfasilitasi tanggapan internasional untuk kapal selam yang mengalami gangguan. Meski didirikan oleh NATO, ISMERLO hadir untuk mendukung semua negara dan mengejar keterlibatan negara-negara yang mengoperasikan kapal selam. ISMERLO juga merupakan organisasi militer yang berpoerasi di lingkungan internasional, berfokus pada tujuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa di laut. Meski telah mendapatkan tawaran dari ISMERLO, KSAL masih menunggu keputusan dari pemerintah untuk mengangkat KRI Nanggala 402 ke permukaan. Jika nantinya keputusan sudah ada, KRI Nanggala 402 akan diangkat. Karena ini perlu keputusan pemerintah, tentunya saya akan mengajukan ke Panglima TNI yang nanti secara perincian ke atas dan tentunya kalaupun sudah ada keputusan pasti kita akan angkat, ujar Yudo, dikutip dari Kompas.com.